hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun kita pada hari ini. Biarlah kiranya kemurahan dan kasih Tuhan Yesus tetap beserta kita. Sebelum kita mendengarkan sapaan teduh di BKP Klasik Jakarta Kalimantan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Boleh kami rasakan pada hari ini. Biarlah kemurahan Tuhan itu tetap menyertai kami. Bapa, kami mau dengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat agar kami boleh memahami dan mengerti akan kehendak-Mu. Dan ajari kami juga agar mampu untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus berkati firman-Mu yang akan kami dengar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 43 ayat 1-2. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Demikian jauh firman Tuhan boleh kita dengar pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sering kita menjumpai, sering kita melihat, bahkan mungkin merasakan ada ketidakadilan. Pertama, mungkin kita pernah melihat atau merasakan orang yang hidupnya jujur tetapi mengalami kesulitan, baik ekonomi, bahkan diperlakukan tidak adil di tempat kerja, difitnah atau disalahpahami. Dan yang kedua, ada juga kita melihat orang yang jahat dan bersalah bisa bebas dari hukuman. Hidupnya terasa aman dan tenang. Realita yang kita lihat sering membuat kita meragukan akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita merasa kejujuran dan pelayanan kita serasa tidak berdampak atau hambar. Akhirnya iman kita mulai goyah akan realita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena bagi kita, orang yang percaya tidak jarang menganggap bahwa hidupnya akan tenang, tidak ada tantangan, persoalan juga tidak kita hadapi. Tetapi fakta dan realita, bahkan seringkali orang-orang yang taat kepada Tuhan, rajin beribadah, dan juga pelayan di tengah-tengah gereja, ikut melayani Tuhan
Tapi kita melihat dalam kehidupan mereka ada begitu banyak sekali tantangan, persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang kedua, tidak jarang juga orang-orang yang percaya seperti kesepian di tengah keramaian. Apakah kita pernah merasakan atau timbul dalam hati kita ketika kita merasa bahwa orang-orang yang di sekeliling kita tidak mengerti kita? Pelayanan seakan terasa menjadi beban karena tidak ada tempat untuk berbagi. Kita merasa lelah secara iman atau kita meragukan akan spiritualitas kita. So, kita berdoa, tapi tetap saja tidak ada perubahan. Sudah melayani, tetapi merasa kosong. Sudah berharap, tetapi merasa kecewa. Pikiran kita ingin menyerah, namun hati kita milih untuk tetap bertahan. Meskipun kita sadar dan merasakan bahwa orang-orang dekat kita hanya manis di mulut, namun hati mereka mereka-reka yang tidak baik bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita renungkan pada hari ini? Mazmur 43. Ini merupakan doa kejujuran pemazmur kepada Tuhan. Pemazmur mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau saat aku butuh? Pernahkah pemazmur kala itu pasti dia sedang menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan pergumulan kehidupan. Atau mungkin secara pribadi pemazmur merasa diasingkan, jauh dari bait Allah. Bisa jadi dikelilingi oleh orang-orang jahat, orang-orang yang tidak benar, dan bisa jadi sedang mengalami ketidakadilan. Saudaraku yang dikasihi, kita tahu pemazmur adalah pelayan di bait Allah. Selalu melayani Tuhan. Orang mengatakan pemazmur adalah orang yang dekat dengan Tuhan karena keseharian ada di rumah Tuhan. Tetapi pemazmur tidak lepas dari pergumulan. Pemazmur menderita dan penderitaan menjadi tembok penghalang, batu antukan untuk melayani Tuhan. Perasaan pemazmur merasa dirinya tidak lagi layak untuk melayani Tuhan. Hati pemazmur berkata bahwa dia sangat rindu sekali untuk melayani Tuhan. Untuk itu dia mohon dan berharap kepada Tuhan akan pertolongan Tuhan. Walaupun doa dan harapannya seakan-akan Tuhan tidak dengarkan. Pemazmur merasa Tuhan seakan-akan tidak lagi peduli dan meninggalkannya. Inilah merupakan konflik diri pemazmur akan iman, meragukan imannya kepada Tuhan. Walaupun di satu sisi pemazmur tetap yakin kepada Tuhan dan yakin akan pertolongan Tuhan, tapi di sisi lain hatinya memberontak bahwa Tuhan tidak lagi peduli akan dirinya. Saudaraku, apakah kita juga sebagai orang-orang yang percaya pernah dihadapkan kepada situasi keadaan pemazmur, merasa bahwa kita ditinggalkan Tuhan, merasa kita kesepian di tengah keramaian, bahwa orang-orang di sekeliling kita tidak peduli, bahkan orang-orang di sekeliling kita juga kita merasa bahwa mereka itu mereka-reka yang tidak baik kepada kita. Di tengah-tengah situasi tantangan yang kita hadapi, apakah kita pernah meragukan akan iman kita, akan penyertaan Tuhan, akan pertolongan Tuhan seperti yang dikatakan pemazmur? Pemazmur meragukan, namun dia menyampaikan di dalam doa dan harapannya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 43 ini,
Ini merupakan ungkapan hati di mana pemazmur menyampaikan segala keluh kesahnya kepada Tuhan dengan jeritan dan tangisan. Pemazmur mengutarakan hatinya untuk tetap ikut melayaninya. Tuhan adalah tempat perlindungan, dan mengapa engkau membuang aku? Pemazmur yakin bahwa Tuhan adalah perlindungannya. Walaupun seakan-akan Tuhan tidak peduli, Tuhan seakan-akan membuang dia, membiarkan dia menghadapi tantangan yang begitu berat di dalam kehidupannya. Ini merupakan bukti hati pemazmur berkata, "Jangan buang aku Tuhan, tolong aku, layakkan aku melayani Engkau." Ini adalah permohonan agar Tuhan peduli kembali, menolong pemazmur, merasakan kasih, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Harapan pemazmur bukan kepada siapapun yang sanggup menolong dia, tetapi hanya kepada Tuhan yang dia percayai. Dan inilah mungkin dalam minggu terakhir kita memasuki Paskah, kita diingatkan apakah mungkin kita saat ini menghadapi begitu banyak tantangan. Tapi ingat bahwa Yesus Tuhan kita juga menghadapi tantangan. Dia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Ternyata kematian, penderitaan dan kematian Yesus bukan akhir dari iman, tetapi awal kemenangan bagi orang-orang percaya bahwa bersama Yesus ada kekuatan baru. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di tempat yang tidak layak sama sekali, Yesus hadir. Yesus mau hadir, mati di tempat itu, yaitu bukit Golgota. Jadi percayalah saudaraku dimanapun kita, bahwa Yesus tetap peduli kepada kita. Meskipun kita menderita, Yesus ikut merasakan apa yang kita rasakan. Yakinlah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita percaya bahwa jika Tuhan mau menolong kita, tidak ada yang mustahil baginya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur akan kasih kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan pada hari ini. Mungkin saja Tuhan, kami pada saat ini menghadapi tantangan, pergumulan yang begitu berat di dalam kehidupan kami. Seperti apa yang dirasakan pemazmur dalam Mazmur 43 pada saat ini. Seakan-akan Tuhan juga tidak peduli lagi kepada kami. Oleh karena kami merasakan begitu besar tantangan dan penderitaan kami. Dan pemazmur tetap berharap. Demikian juga kami, yakin dan berharap kepada Engkau, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya meskipun kami lagi menderita. Kuatkan hati dan iman kami Tuhan. Dengan tantangan penderitaan kami tidak menjadi hambatan kami untuk tetap berserah dan berharap kepada Engkau. Berkati semua anak-anak-Mu dimanapun pada saat ini yang lagi menderita, kuatkan dia di dalam Tuhan, sehingga mereka mendapatkan sukacita dan pengharapan walaupun di tengah-tengah penderitaan yang mereka hadapi, sehingga kami tetap taat dan setia kepada Engkau. Bapak, kami juga berdoa buat BPMK Klasik Jakarta Kalimantan secara khusus, dan juga unit-unit yang ada di Klasik Jakarta Kalimantan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang telah Tuhan pilih menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah Klasik Jakarta Kalimantan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan tantangan mereka dalam melayani Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menyertai dan memelihara hati dan pikiran mereka. Meskipun tantangan ada begitu banyak dalam kehidupan, baik dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dan pelayanan mereka sebagai BPMK Klasik Jakarta Kalimantan, dan juga unit pelayanan yang ada di Klasik Jakarta Kalimantan, baik itu pengurus kategorial, Mamre, Moria, Permata, KKR, dan juga unit-unit pelayanan yang ada di tengah-tengah Klasik ini. Tuhan meneguhkan hati mereka, sehingga mereka tetap mampu melayani Tuhan dengan kekuatan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Ini doa, ini harapan kami kepada Engkau. Berkati mereka Bapa dalam pelayanan mereka. Berkati mereka juga dalam keluarga mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang tetap menemani dan melihara hati dan pikiran mereka untuk tetap setia dan mau melayani Engkau dengan sungguh.
Ini doa kami. Bapa, kami juga berdoa buat kehidupan kami yang kami jalani pada hari ini juga. Kami tidak tahu apa yang akan kami temui, namun kami juga mau menyerahkan hati dan pikiran kami. Meskipun ada begitu banyak tantangan hari ini, teguhkan hati kami untuk tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan saja. Ini doa dan harapan kami kepada Engkau. Terimalah doa ini Bapa, sempurnakanlah saat kami datang berdoa melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita bersatu bersama berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Shalom.